Kita bisa kok menceritakan tentang diri kita, tetapi bukan berarti semua tanpa batasan. Kita bisa menceritakan sesuatu tentang diri kita yang kemudian bisa menginspirasi orang lain, bisa bermanfaat untuk orang lain, bukan kemudian memicu perpecahan, memicu sara, memicu pembicaraan tentang orang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, masyarakat sipil, kerabat juang sekalian, para kaum rebahan, para kaum aktivis, kaum mahasiswa yang begitu berkompeten di masing-masing bidangnya, pemuda, pelajar, dan lain sebagainya. Kembali lagi bersama saya, Rick Dilian, menjadi teman ngobrol, konten yang menjadi teman makan, teman gabut, dan lain sebagainya, bahkan teman berpikir sekali. Pada kesempatan ini teman-teman sekalian, ada satu hal yang menarik ingin kita coba uraikan, ingin kita coba refleksi. Kita bijaksana saja itu tidak cukup, tetapi harus bijaksana. Maksudnya apa? Hari ini kalau kita ngobrolin atau membicarakan tentang bijak dalam bersosial media, kita bisa membedakan bagaimana nuansa bahasa yang digunakan atau nuansa publik yang ada di Facebook, WA, dan yang ada di Instagram atau bahkan di Twitter dan lain sebagainya. Kita pasti bisa membedakan hari ini yang mengisi ruang-ruang Facebook itu untuk milenial itu sudah sangat kurang. Yang lebih banyak itu adalah orang-orang yang sudah berkeluarga atau orang yang berada di usia 30-40 tahunan ke atas. Sementara Instagram atau WA bagi saya pribadi hari ini kebanyakan diisi oleh orang-orang yang bernotabene sebagai milenial atau anak muda. Ada perbedaan di sini, tapi kita bukan membahas tentang perbedaan itu. Kita ingin bercerita atau merefleksikan bagaimana sih sebenarnya kita harus bijaksana atau bijaksana. Kita bukan hanya harus bijaksana, tapi kita harus bijaksana juga dengan diri sendiri. Hari ini kalau kita melihat sosial media itu hanya menjadi wadah untuk menjadi tempat untuk oversharing, menjadi tempat untuk menyampaikan semua hal-hal privat yang ada di diri kita, baik itu urusan keluarga, urusan keberhasilan, urusan kegagalan, dan lain sebagainya. Kita bukan melarang itu, tapi ada himbauan untuk seharusnya kita membatasi itu. Tidak semua hal itu harus disampaikan di sosial media. Bukan hanya tentang hal-hal privat, tapi persoalan kebencian, sara, penghinaan, intoleran, dan sebagainya. Kita tidak cukup hanya bijak dan bijaksana, tapi kita harus membuat sini juga. Kita kadang terlalu mudah untuk oversharing, kadang juga terlalu mudah untuk terpancing dengan informasi yang kita dapatkan di sosial media tanpa kita telusuri dulu, tanpa kita cari tahu dulu sama dia. Berapa banyak orang hari ini yang masalah keluarganya atau masalah privasinya itu diceritakan dan disebarluaskan di dunia sosial media. Sementara sosial media itu dijangkau oleh semua pihak, bukan hanya pihak pemuda, tapi bahkan orang tua pun banyak yang melihat sosial media hari ini. Agar jangan sampai hal-hal yang seharusnya kita jaga tadi, privasi yang harus kita jaga itu kemudian disalahgunakan oleh orang lain. Kita tentu tidak ingin. Selain itu, kalau saya atau sebagian besar dari kita adalah umat Islam, tentu harus punya rasa malu. Malu itu kata Nabi adalah bagian dari iman. Ketika kita tidak punya rasa malu, membatasi hal privat ini untuk di-share ke sosial media, saya tidak langsung framing orang tentang kita adalah selalu tentang kegagalan dan kesedihan. Kalau yang kita share adalah tentang kegagalan dan kesedihan,
seharusnya yang mengisi sosial media itu hal-hal yang bisa menginspirasi orang lain dan orang banyak, hal-hal yang punya nilai edukasi, hal-hal yang mendidik, bukan hal-hal yang merusak, bukan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk orang banyak, bukan hal-hal yang kemudian menjembatani pembicaraan orang lain tentang kita, bukan hal-hal yang kemudian memicu terjadinya ghibah dan lain sebagainya. Kita tidak menginginkan ada budaya seperti itu yang ada di masyarakat. Kita ingin hal-hal yang terjadi di masyarakat itu kemudian yang ada di sosial media atau di ranah-ranah publik adalah hal-hal yang mendidik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang senantiasa punya nilai kemanfaatan untuk sesama. Sehingga kita sebagai orang yang sadar, sebagai orang yang ingin melakukan perbaikan itu seharusnya hadir di segala macam sosial media. Kita bisa kok menceritakan tentang diri kita, tetapi bukan berarti semua tanpa batasan. Kita bisa menceritakan sesuatu tentang diri kita yang kemudian bisa menginspirasi orang lain, bisa bermanfaat untuk orang lain, bukan kemudian memicu perpecahan, memicu sara, memicu pembicaraan tentang orang lain. Kalau kita mengingat Socrates, salah satu filsuf Yunani, pernah bilang bahwa orang yang memiliki akal atau otak di taraf yang paling atas dan paling tinggi itu adalah orang yang bicara gagasan dan ide. Dia bicara perubahan, dia bicara perbaikan. Tapi kalau orang yang otak IT-nya itu berada di standar normal atau di tengah, itulah orang yang selalu membahas peristiwa, membahas fenomena, kejadian dan lain sebagainya. Sementara orang yang IQ-nya paling rendah, otaknya yang paling rendah, pikirannya yang paling di bawah, adalah orang yang suka membicarakan orang lain. Artinya, seorang Socrates di sini dia mendorong masyarakat untuk kemudian, sebenarnya ini bentuk autokritik terhadap masyarakat hari ini. Kita hari ini terlalu banyak membahas orang lain di sosial media. Apa salahnya kita membahas perubahan? Apa salahnya kita membahas nasihat? Apa salahnya kita membahas perbaikan di sosial media agar setiap apa yang kita sampaikan, informasi yang kita share itu memiliki asas kemanfaatan tadi untuk kita, sehingga kita bukan hanya bijak, bukan hanya bijaksana, tapi harus bijaksana juga. Ada batasan yang harus kita jaga. Jangan sampai sosial media hanya jadi media curhat kita. Orang akan berpandangan bahwa kita ini hanya dipenuhi kegagalan. Sebenarnya yang membuat kita ini, hidup kita ini merasa sedih terus, gagal terus, itu ya karena muatan tontonan kita. Seharusnya kalau kata Habib Ja'far itu, apa yang kita tonton itu harus punya nilai tuntunan gitu. Jadi apa yang kita share untuk ditonton orang itu harus bisa menuntun masyarakat untuk bisa memfilter mana yang baik dan yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Seperti itu. Nah, berapa banyak orang yang hari ini disuruh menyalahgunakan sosial media. Dalam sosial media dijadikan bahan untuk menceritakan aib orang lain. Dalam sosial media dijadikan bahan untuk mengadu domba orang. Kadang sosial media digunakan untuk menceritakan permasalahan keluarga yang seharusnya itu jadi privasi keluarga, dan seharusnya itu bisa diselesaikan di ranah keluarga, tapi justru di-share ke sosial media. Dengan itu kemudian mengundang respon dari berbagai macam pihak. Berapa banyak orang yang hari ini berkelahi, berapa banyak orang yang hari ini bahkan sampai masuk ke ranah pengadilan, masuk penjara bahkan hanya karena persoalan itu. Sehingga undang-undang IT itu sudah mengatur di undang-undang ITE itu agar masyarakat ini dicerdaskan oleh aturan, dicerdaskan oleh hukum, dicerdaskan oleh kita yang hari ini sadar. Nah, oleh karena itu kami sengaja berinisiatif melakukan hal-hal semacam ini, membuat konten semacam ini bukan karena kami merasa pintar, tidak. Tapi ada hal yang
ada bentuk lain yang menjadi bahan keresahan kami, dan harus kemudian ada anak-anak muda yang berinisiatif untuk melakukan perbaikan itu. Kita tahu hari ini semua aspek dijangkau oleh sosial media, bahkan bukan berbicara minggu lagi, berbicara hari, berbicara jam, bahkan berbicara detik dan menit. Informasi itu bisa tersampaikan secara cepat, kita bisa jangkau secara cepat informasi yang ada di negara lain, informasi yang ada di daerah lain, kota lain, dan lain sebagainya. Itu bisa kita jangkau dengan mudah. Sehingga sebagai orang yang terdidik, orang yang berpendidikan, sebagai orang yang sadar, sebagai orang yang tahu mana yang baik dan yang buruk, sebagai orang yang dewasa, orang yang bisa memilah mana yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, kita harus bisa memposisikan diri, bukan hanya tahu batasan diri, tapi juga tahu menempatkan diri. Sekian, semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lihat siapa yang menyampaikan, sebab saya pribadi bukan siapa-siapa, tapi lihat apa yang kita atau saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.